Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dianto Tanahawu, NIM 1703030001, kelas A semester 7. Saya akan menjelaskan isi buku ke-7 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Masalah keadilan sosial telah menjadi inti filsafat politik Anglo-Amerika sejak penerbitan Theory of Justice tahun 1971 karya John Rawls. Ahli teori seperti Michael Sandel dan Michael Walzer sekarang berpendapat bahwa Rawls dan para penirunya terlalu ambisius dalam upaya memberikan penjelasan sistematis tentang keadilan sosial. Hasilnya, mereka adalah sebuah literatur yang steril, apotelis, dan akademis dalam arti yang paling buruk. Untuk mendeskripsikan kesetaraan yang sempurna antara individu, Dworkin mengusulkan eksperimen pemikiran kontrafaktual yang menggunakan perangkat lelang hipotesis sumber daya. Menurut Aristoteles, keragaman menimbulkan fluktuasi opini yang besar tentang keadilan distributif. Namun di sini Walzer menarik kesimpulan yang diperingatkan Aristoteles. Keadilan sepenuhnya adalah masalah opini atau konvensi sosial. Dimulai dengan relativisme moral yang menyeluruh ini, Walzer menyajikan teori keadilan pluralistik. Dia berpendapat bahwa dalam masyarakat kita ada pluralitas yang tidak dapat direduksi dari prinsip-prinsip pertama keadilan yang tidak berdiri dalam hubungan tetap satu sama lain. Menurut Walzer, tugas berat adalah menemukan prinsip-prinsip yang terpendam dalam kehidupan yang dijalani orang-orang. Prinsip-prinsip yang dapat mereka kenali dan adopsi. Tentu saja tuduhan rasionalisme terhadap Dworkin bersifat persuasif hanya jika hal itu dapat dilakukan. Kemajuan dalam diskusi filosofis telah kandas dan terhenti karena kegagalan para peserta untuk memahami dan menghadapi secara langsung isu sentral di antara mereka. Yang dipertaruhkan di sini adalah dua konsepsi yang sangat berbeda dengan dua konsepsi yang sangat berbeda tentang usaha filosofis. Memang mungkin lebih dari dua pandangan karena Dworkin dan Walzer hanya mewakili posisi paling radikal dalam masalah ini. Oleh karena itu, untuk menentukan seberapa persis yang dapat dihadapkan dari sebuah teori keadilan, keduanya merupakan kunci untuk memahami perkembangan perdebatan saat ini mengenai teori keadilan sosial dan kunci untuk kemajuan lebih lanjut. Fokus argumen Rawls tentang masalah yang terlibat dalam mencapai tingkat ketelitian yang dibutuhkan oleh teori keadilan bukan solusinya untuk masalah tersebut. Pemahaman ini tertuang dalam dua klaim utama yang harus dievaluasi. Klaim pertama adalah bahwa kita harus mengambil institusi utama masyarakat atau apa yang disebut Rawls sebagai struktur dasar, sebagai subjek utama keadilan. Jika tidak, kita akan mengabaikan pentingnya keadilan latar belakang atau harus mengatasi kerumitan yang tidak bisa dijalankan dalam mencoba menegakkan keadilan sosial atas dasar kasus per kasus. Hal ini pada dasarnya adalah klaim tentang
unit analisis yang tepat untuk teori keadilan. Klaim kedua Rawls adalah bahwa kita bisa membuat masalah keseimbangan prinsip pertama lebih mudah diatur dengan memasukkan gagasan tentang struktur dasar ke dalam metode pembenaran yang lebih umum. Rawls menyimpulkan bahwa jika gagasan tentang keadilan sosial ingin diberi makna yang dapat dipahami, kita harus berfokus pada institusi itu sendiri, bukan pada klaim individu atas persepsi atau kesehatan. Dalam pandangan ini, keadilan sosial tidak bisa diartikan terutama sebagai masalah penempatan bagian individu, dan oleh karena itu pada dasarnya bukanlah masalah gurun pribadi, kesetaraan substansif lengkap, atau prinsip distributis individual lainnya. Walser berargumen dari relativisme moral ke pandangan pluralistik tentang keadilan sebagai berikut. Semua proposisi tentang keadilan sosial adalah masalah konvensi sosial. Analisis konseptual menunjukkan bahwa rasa keadilan kita dicirikan oleh pluralis prinsip-prinsip pertama dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, teori keadilan yang tepat haruslah pluralistik. Ada dua kesulitan terkait dengan argumen semacam ini. Yang pertama adalah bahwa sangat mungkin untuk mencapai kesimpulan substantif yang sangat mirip dari posisi epistemologis yang sangat berbeda. Yang kedua, bahkan ketika para ahli teori setuju pada tingkat matematika, mereka mungkin masih tidak setuju tentang tingkat presisi yang pada akhirnya dapat kita capai dari prinsip-prinsip pertama yang substansif. Pertama, begitu kita menganggap pihak-pihak dalam konteks sosial sebagai orang-orang yang bermoral, bebas, dan setara atau rasional, maka ada alasan kuat untuk mengambil struktur dasar sebagai subjek utama. Kedua, mengingat ciri-ciri khusus dari struktur ini. Kesepakatan awal dan dan syarat-syarat pembuatannya harus dipahami dengan cara khusus yang membedakan kesepakatan ini dari yang lainnya. Ketiga, melakukan hal ini mungkin pandangan Kant untuk memperhitungkan sifat sosial yang mendalam dari hubungan antar manusia, dan akhirnya bahwa sementara elemen besar keadilan prosedural murni beralih ke prinsip keadilan. Prinsip-prinsip ini harus mewujudkan bentuk ideal untuk struktur dasar, mengingat proses kelembagaan yang sedang berlangsung harus dibatasi dan hasil akumulasi dari transaksi individu terus disesuaikan. Beda berpendapat bahwa ada dua cara berpikir utama tentang keadilan. Sekutu tradisi. Ahli teori politik telah prihatin dengan keadilan distributif. Prinsip-prinsip yang mengatur alokasi persediaan umum barang kepada individu. Akan tetapi belakangan ini mereka prihatin dengan keadilan sosial. Prinsip-prinsip yang mengatur rancangan lembaga-lembaga ekonomi dan politik dasar yang menjadi latar belakang yang muncul klaim-klaim individual. Bedau berpendapat bahwa tesis kelembagaan Rawls penting, tetapi hanya dalam arti programatik. Dia berpendapat bahwa teori keadilan sosial harus menunggu kemampuan kita untuk mengidentifikasi dan mengukur efek lembaga-lembaga dasar terhadap orang-orang dan untuk membangun generalisasi kontrafaktual yang sesuai tentang seperti apa karakter pribadi, aspirasi, dan perilaku. Jika
Jika tidak, lembaga sosial dasar yang sebenarnya dan dengan adanya rangkaian yang berbeda. Ronald Dworkin beranggapan bahwa suatu bentuk kesetaraan substantif secara keseluruhan antara kelompok merupakan syarat dasar keadilan sosial. Teori Dworkin tentang kesetaraan dalam sumber daya dapat sumber daya sangat tidak koheren. Tentu saja hal ini berarti bahwa saran praktis Dworkin untuk mendekati cita-cita itu juga kurang meyakinkan. Dworkin berasumsi bahwa selera dan ambisi adalah aspek dari seseorang, tetapi bakat dan kemampuan adalah bagian dari keadaan seseorang. Fitur penting kedua dari lelang adalah bahwa dalam menawar muncul dari awal individu mengajukan penawaran secara tidak langsung pada pekerjaan yang mereka rencanakan untuk dilakukan dengan sumber daya yang akhirnya mereka dapatkan. Kecuali tawaran awal dalam lelang dapat mencerminkan apa yang orang ingin lakukan dengan sumber daya tertentu dalam pekerjaan masa depan mereka. Tawaran tersebut tidak dapat mencerminkan nilai sebenarnya dari sumber daya tersebut. Pada penawaran dari waktu ke waktu, tawaran awal juga tidak dapat mencerminkan secara tidak langsung nilai yang orang lain tempatkan pada tujuan produktif ini, di mana individu berencana untuk menaruh saham mereka. Jika seseorang berencana untuk memproduksi, ia akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk dikonsumsi sebagai hasilnya. Tetapi kemungkinan harus mengorbankan jumlah waktu dan upaya yang setara untuk konsumsi tambahan ini. Frasa "waktu adalah uang" memiliki arti tetap dalam hidup yang dibayangkan Dworkin, karena biaya produksi sumber daya ditetapkan dan diketahui sebelumnya. Sumber daya awal dapat dialokasikan dengan cara yang mencerminkan penggunaan optimal seperti yang ditentukan melalui lelang. Jika biaya produksi ditetapkan, maka penawaran yang dibuat oleh individu mencerminkan nilai yang berbeda tetapi sepadan dengan konsumsi, pekerjaan, dan waktu senggang. Dengan fitur-fitur khusus ini, Dworkin percaya bahwa pelelangan mengarah pada kesetaraan sumber daya. Tujuan lelang adalah untuk menyeimbangkan semua kemungkinan biaya dan kontribusi yang dapat dilakukan orang seumur hidup dan membuat semua orang menjadi sama, yang sempurna sepanjang masa. Meskipun Dworkin tidak menyebutkan kesulitan-kesulitan di atas, ia mengakui bahwa karena alasan lain lelang mengalami kesulitan dan serius sebagai dasar redistributif. Ia beralih ke gagasan pasar asuransi, hipotesis yang menawarkan perlindungan terhadap kegagalan memiliki keterampilan yang akan menghasilkan pendapatan tinggi. Ide pasar asuransi menarik bagi Dworkin karena dua alasan. Pertama, perangkat ini sekali lagi memungkinkan setiap orang untuk memainkan peran yang sama dalam menentukan nilai sumber daya, karena ambisi individu seharusnya menyelesaikan pertanyaan tentang berapa banyak asumsi yang akan dibeli setiap individu. Yang kedua, perangkat pasar asuransi menjanjikan serangkaian solusi yang pasti untuk pertanyaan tentang jumlah dan jenis kompensasi yang diberikan kepada individu tertentu. Keuntungan dari asuransi adalah memungkinkan pasar untuk memutuskan mana yang harus diberi kompensasi dan sejauh mana, sambil menghindari masalah perbandingan kesejahteraan antar pribadi dan spesifikasi kekuatan normal.
Dalam pasar asuransi hipotesis, individu ditempatkan dalam situasi ketidaktahuan tentang keadaan mereka yang sebenarnya. Daripada membedakan hasil keberuntungan dan ambisi secara langsung, pasar asuransi hipotesis akan menawarkan kepada setiap orang taruhan yang sama atas pendapatan yang mungkin dapat diperoleh seseorang setelah versi Dworkin sendiri tabir ketidaktahuan Rawls dibuka. Pasar asuransi pada keterampilan tentu saja disusun oleh cara umum di mana kebanyakan orang menyeimbangkan nilai pendapatan dengan berbagai biaya yang harus mereka bayarkan jika kehilangan taruhan asuransinya. Tetapi pasar memberi semua orang kesempatan yang sama ketika menghadapi lotere alam dan sosial. Setiap orang memiliki risiko yang sama untuk menjadi tidak memiliki kemampuan tertentu atau yang berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan berbagai keterampilan, dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengasuransikan kemungkinan tersebut. Sekian saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua.